Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Dimas untuk pelajaran IPS kelas 5. Nah, kali ini kita akan belajar tentang interaksi manusia bagian ketiga, yaitu interaksi dengan alam. Di sini interaksi dengan alamnya kita akan coba membahas contohnya mengenal wortel. Nah, di pelajaran kali ini tujuan pembelajarannya adalah nanti kalian akan mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan alam. Identifikasi itu apa, Pak? Identifikasi itu seperti kita mencari tahu dari bacaan teks yang diberikan atau dari soal yang diberikan. Jadi nanti kita akan cari tahu pada bacaan atau soal tersebut. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang interaksi sosial. Interaksi sosial itu terbagi tiga. Ada individu dengan individu, seperti bapak dan kamu berbicara masing-masing. Kemudian ada individu dengan kelompok, seperti bapak menjelaskan di depan kelas. Dan kemudian ada kelompok dengan kelompok. Contohnya seperti kelas A sedang berdiskusi dengan kelas B. Nah, gitu juga interaksi dengan alam terbagi dua. Ada interaksi biotik dan interaksi abiotik. Interaksi biotik itu seperti interaksi manusia dengan makhluk hidup, tanaman ataupun hewan di alam sekitar atau lingkungan. Kemudian ada interaksi abiotik, yaitu interaksi manusia dengan yang bukan makhluk hidup tapi ada di lingkungan alam. Contohnya apa? Ada air sungai, ada hujan, ada matahari, ada tanah, batu, dan lain sebagainya. Nah, di pelajaran kali ini kita akan mencoba mengambil contoh tentang wortel. Judulnya di sini teksnya adalah mengenal wortel. Oke, kita baca sama-sama ya. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A yang tinggi. Selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Rutin itu artinya sering atau hampir selalu. Pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Nah, pupuk itu ada dua ya, ada organik dan anorganik. Organik itu pupuk yang alami yang diperoleh dari bahan-bahan alami seperti dari makhluk hidup atau sisa makhluk hidup. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Petani menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar 7.000 rupiah. Omset itu adalah hasil pemasukan atau hasil dari kita menjual suatu barang. Untuk pemasaran, petani menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar. Nah, itulah teks bacaan yang kita coba identifikasi. Sekarang waktunya kita coba mengidentifikasi. Hasil identifikasi berdasarkan bacaan di atas adalah yang pertama, interaksi manusia dengan alam. Apa yang berhasil kita identifikasi atau apa yang berhasil kita cari tahu? Ayo, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ya, pemberian pupuk organik pada tanah. Supaya apa? Supaya di sini ada interaksi kita ya dengan tanah ya. Bagaimana interaksi kita? Kita menjaga tanah dengan pupuk organik agar tanaman berkembang cepat. Kemudian agar tanahnya tidak rusak karena kita menggunakan pupuk yang sehat. Kemudian identifikasi yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Ayo, apa kira-kira hasil identifikasi yang kamu temui? Ya, ada kata kuncinya tadi, petani membawa hasil tanaman wortel ke pasar. Nah, di pasar itu terdapat penjual dan pembeli. Ya, seperti gambar ini, ada penjual dan pembeli yang saling berinteraksi saling membutuhkan. Pembeli membutuhkan wortel untuk tanaman untuk masakan di rumah, sedangkan penjual membutuhkan pembeli untuk mendapatkan uang agar bisa melanjutkan kehidupan. Itu saja materi kita hari ini. Sekarang coba kalian latihan ya mengidentifikasi dari bacaan yang akan Bapak berikan. Nah, tugasnya itu ada di link berikut. Linknya nanti akan Bapak berikan juga di WhatsApp. Oke, sekian materi hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.